Pengemudi becak motor tewas usai tertabrak bus akap di Kertapati, Palembang. ...29 orang positif gunakan narkoba saat polisi di Palembang gelar razia tempat hiburan malam. Harga naik, penjualan pernak-pernik Imlek di Palembang tak seramai tahun lalu. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang merazia sejumlah tempat hiburan malam di Jalan Teratai Putih. Hasil razia, 29 pengunjung diskotik positif mengkonsumsi narkoba. Sejumlah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Teratai Putih, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sabtu 18 Januari 2025 malam dirazia Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Sejumlah pengunjung banyak yang terkejut dengan kedatangan polisi, bahkan sempat berhamburan keluar. Bahkan diantaranya sambil membuang bungkusan kecil yang diduga narkoba. Namun pengunjung tak bisa menghindar, karena polisi juga ada yang menunggu di luar ruangan. Kemudian satu persatu pengunjung dites urin, yang hasilnya 29 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka kemudian diamankan ke Polrestabes Palembang untuk proses rehabilitasi. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang menerangkan, razia dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di tempat hiburan malam di kota ini. Dari hasil kegiatan tersebut, kami amankan 29 orang, 22 diantaranya pria dan 7 orang wanita. Kami telah pemeriksaan tes urin di sana, ke-29 orang tersebut dinyatakan positif vitamin dan amfetamin. Untuk barang bukti kemudian yang ditemukan? Barang bukti yang ditemukan tadi cuma ada 1 butir ekstasi di salah satu kafe yang ada di Kampung Baru. Kemudian kami bawa untuk diamankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Razia serupa akan rutin dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sopir bus antar kota antar provinsi menyerempet pengemudi becak motor atau bentor di Palembang. Akibatnya pengemudi bentor tewas. Insiden ini diduga akibat sopir bus mengantuk. Tangis istri seorang pengemudi becak motor di Palembang ini pecah di ruang jenazah saat menyaksikan suaminya meninggal dunia. Ia tak menyangka suaminya yang tengah mencari nafkah untuk keluarga meninggal dunia akibat kecelakaan. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, korban yang mengendarai becak motornya tiba-tiba diserempet bus antar kota antar provinsi di Jalan Maijen Yusuf Singadikane, Kertapati, Palembang. Supir bus akap dan mobilnya kemudian diamankan polisi untuk pemeriksaan. Dalam keterangan awal, sopir mengaku tidak melihat korban yang berada di sisi kiri. Korban di kendaraan di kepala, telinga, hidung. Untuk ini katanya ada penumpang juga benar? Informasi untuk penumpang itu ada 5, tapi yang dalam kondisi sehat, sadar. Untuk sang sopir kemudian? Untuk sopir sudah kita amankan berikut kendaraan. Insiden kecelakaan lalu lintas ini dalam penanganan Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga di Sukakarya, Palembang, Sumatera Selatan resah saudara dengan aksi pencurian yang mengincar pakaian perempuan hingga perabotan rumah tangga. Pencurian sudah sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Aksi salah satu pelaku pencurian yang beraksi mengincar pakaian perempuan di Jalan Sukakarya, Kelurahan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa alas kaki, pelaku yang sudah membawa gantungan baju ini mengendap-endap dan membawa kabur sejumlah pakaian perempuan dari jemuran. Peristiwa ini sudah sering terjadi selama beberapa bulan terakhir yang diduga dilakukan orang yang sama dan membuat warga resah, kemudian mengunggah aksi pelaku ini ke media sosial.
Salah satu korban mengungkapkan pelaku tidak hanya mencuri pakaian, namun juga perabotan rumah tangga, hewan ternak warga, hingga pagar rumah. Mencuri baju saya pada waktu itu. Kemudian sudah dilaporkan polisi, kayaknya tidak ada tindakan sama sekali. Minta tolong ini Bapak polisi untuk menangkap pelaku. Kampung ini merasa resah. Sudah 2 RT merasa kehilangan terus. Hampir setiap malam hilang. Yang hilang pakaian di jemuran, hilang kuali, hilang ambal, macam-macam. Banyak yang hilang kami di sini, Pak. Pencurian sudah dilaporkan warga ke Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung. Satreskrim Polres Lampung menangkap Siswanto, seorang ayah yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri, warga desa Mekar Asri, Sungkai Tengah pada Selasa 14 Januari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan, yang selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Motif pelaku tega mensetubuhi anak kandungnya sendiri lantaran merasa kesepian setelah sang istri atau ibu dari korban bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara masuk ke kamar korban dan memaksa serta mengancamnya untuk mau melayani nafsu bejatnya. Telah mengamankan salah satu terduga pelaku persetubuhan dan pencabulan anak kandung sendiri. Dia mencabuli dan mensetubuhin korban di kediaman dia. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Kue tutun merupakan kudapan khas masyarakat Tionghoa saat dalam perayaan Imlek. Di Bandar Lampung, salah satu produsen pembuatan kue tutun atau yang biasa juga disebut kue keranjang ini milik Hasan Kurniawan yang berada di Jalan Yudhistira Sawah Lama, Tanjung Karang. Di tempat ini banyak memberdayakan warga yang dalam sehari bisa memproduksi sebanyak 1.000 kue tutun bahkan lebih. Usaha produksi kue tutun milik Hasan ini merupakan usaha keluarga yang dilakukan secara turun-temurun sejak tahun 1978 silam. Kue tutun atau kue keranjang ini berbahan dasar tepung ketan, gula, santan, dan sejumlah bahan lainnya yang hasil olahannya memiliki tekstur legit dan manis yang cocok disantap bersama orang terkasih. Untuk produksi harian kira-kira lebih kurang 1.000 piece. Nah, kalau untuk kondisi sekarang ini kita belum begitu ketahuan ya. Nanti kira-kira mau seminggu mau Imlek baru kelihatan permintaannya. Kemarin itu kendalanya di ketan. Ketan susah, barangnya mahal. Nah untuk tahun ini kendalanya di gula. Gulanya naiknya hampir 60.000 per sak. Jadi ya mau nggak mau kita harus menaikkan harga per kilonya dari tahun ini. Hasan juga menyebut biasanya permintaan akan kue tutun meningkat ketika 1 minggu jelang perayaan Imlek yang dijual dengan harga Rp15.000 per buahnya. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebanyak 109 ekor ternak sapi di 2 daerah di Kepulauan Bangka Belitung terdeteksi gejala penyakit mulut dan kuku atau PMK. Dari jumlah tersebut, 96 ekor berada di Pangkal Pinang, serta 13 ekor lainnya ditemukan di Kabupaten Bangka. Jumlah ini didapat setelah beberapa peternak melaporkan bahwa hewan mereka menunjukkan gejala virus tersebut. Setelah melakukan uji coba terhadap sampel darah sapi beberapa waktu lalu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Bangka Belitung langsung mengkarantina serta mengisolasi sapi-sapi tersebut di tempat yang berbeda.
Langkah ini diambil untuk mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut dan memberikan perawatan yang diperlukan bagi ternak yang terinfeksi. Di pengajuan AD tinggal dikirim ya kita. Kalau di Bangka yang sudah dilaporkan ada 13 ekor. Kalau di Pangkal Pinang dari 2 kandang itu ada 96 ekor. Nah, namun saat ini sudah dikarantina, sudah diisolasi, kita sembuhkan dulu, baru bisa kita jual keluar, begitu. Termasuk juga perhatian kepada para peternak yang memang khusus menjual sapi-sapi kurban atau kambing kurban, diharapkan menyemprotkan secara berkala, mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali dengan desinfektan kandangnya, supaya virus PMK bisa mati. Kemudian amati hewan-hewan yang akan baru masuk. Persyaratan masuk umumnya hewan kurban yang masuk ada yang dari Lampung, dari luar juga mungkin dari Jawa Timur. Nah, itu kita perketat. Kita sudah bekerja sama dengan karantina, kita perketat syaratnya, kita minta semua hewan kurban yang masuk ke Babel harus sudah divaksin, kemudian tidak menunjukkan gejala-gejala seperti PMK. Diharapkan agar peternak selalu menjaga kebersihan kandang, serta menyemprotkan kandang dengan disinfektan secara berkala, supaya virus PMK dapat segera mati. Nanda Dansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai kembali marak terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengantisipasinya, Dinas Pangan dan Pertanian Pangkal Pinang pun melakukan perawatan intensif terhadap sapi-sapi yang menunjukkan gejala ringan. Hingga saat ini, belum ada sapi yang positif terjangkit virus PMK. Untuk memastikan kondisi kesehatan sapi-sapi tersebut, tim medis pun telah mengambil sampel darah yang akan diuji di laboratorium. Pemantauan kita beberapa kasus-kasus menunjukkan gejala ringan. Jadi, kita melihatnya karena gejalanya ringan, belum bisa kita pastikan bahwa itu PMK atau bukan. Akan tetapi tetap kita tangani seperti menangani PMK. Jadi, penggunaan disinfektan dan sebagainya, kemudian perawatan ternaknya. Dan kita juga saat ini karena ada gejala begitu ringan, kita mengambil sampel darah, kemudian kita uji. Jadi akan tetapi hasilnya belum keluar nih. Kita menunggu. Kalau memang hasil ujinya positif baru kita laporkan positif. Tapi tetap penanganannya berjalan seperti penanganan PMK. Dengan maraknya kembali kasus PMK ini, para peternak diimbau untuk tetap waspada dan melaporkan jika ada tanda-tanda penyakit pada sapi-sapi mereka agar dapat segera ditangani. Nanda Dansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi sorotan dari Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung, saudara. Usai jeda, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya. SW seorang warga desa Tanjung Harapan, Kabupaten Bengkulu Utara tak berkutik saat diamankan tim Polsek Ulok Kupai bersama Polsek Ketahun. Saat dilakukan penangkapan, SW sempat berlari ke arah perkebunan meninggalkan anak dan istrinya, hingga polisi sempat kesulitan mengamankan pelaku. SW ditangkap karena melakukan aksi pencurian 2 unit sepeda motor di lokasi berbeda. Dalam aksinya tersebut, pelaku nekat mengajak istri dan anaknya yang masih kecil. Dari hasil pemeriksaan, aksi pencurian tersebut terpaksa dilakukan pelaku beserta istri dan anaknya karena kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah mendapat laporan dari warga bahwa pelaku berada di wilayah hukum Polsek Ketahun, kemudian unit reskrim Ulok Kupai berkoordinasi dengan unit reskrim Ketahun untuk membackup penangkapan terhadap yang diduga pelaku. Kemudian atas kerjasama dengan warga, pelaku berhasil diamankan
di desa Bukit Makmur. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Hulu Kupai untuk dilakukan pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku SW dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara hingga 7 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Petugas Dinas Sosial Kota Bengkulu setempat kesulitan saat akan mengevakuasi seorang ODGJ di kawasan Balai Bontar, Kota Bengkulu. ODGJ yang mengaku bernama Ari ini sempat melawan petugas dengan mengeluarkan senjata tajam dan berlari ke jalan raya hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Beruntung petugas dengan cepat langsung mengamankan ODGJ tersebut ke pinggir jalan. Saat diamankan, ia sempat mengaku merupakan warga sekitar, namun warga tidak sama sekali mengenalinya. Dinas Sosial Kota Bengkulu menyebut pengamanan ini dilakukan usai pihaknya mendapat laporan dari warga yang resah dengan keberadaan ODGJ yang seringkali mengganggu aktivitas warga sekitar termasuk pengendara yang melintas. Gelandangan dan kita perdalam lagi tadi diskusi, sepertinya juga ada gangguan kejiwaan. Oleh karena itu tadi kita mau bawa ke rumah singgah dinas sosial untuk mandi dulu, makan dulu, kemudian nanti kita lihat lagi, kita bawa ke rumah sakit. Ternyata tadi melakukan perlawanan, mengeluarkan senjata tajam. Jadi tadi kita ngelapor juga, baik saya, Pak Camat Lurah melapor ke pihak Polsek untuk ya karena dia sudah senjata tajam berarti perlu bantuan dari pihak polisian. Usai diamankan, ODGJ tersebut langsung dibawa ke RSKJ Bengkulu untuk mendapat penanganan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Bukan lokasi wisata, ini adalah Balai Kota Bengkulu yang berada di kawasan Merah Putih, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu. Sejak dibangunnya lapangan dengan rumput sintetis, Balai Kota Bengkulu ini mendadak menjadi lokasi wisata karena setiap harinya selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar Kota Bengkulu. Hamparan rumput sintetis inilah yang menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung sekedar bersantai dan bersuah foto bersama teman dan keluarga. Tak hanya untuk menikmati hamparan rumput sintetis, di kawasan Merah Putih ini juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga sehingga menjadi ramai dipadati masyarakat. Baru, this is the first time. Baru pertama kali ya. Kenapa Bu sendiri? Pengen lihat aja. Penasaran. Karena sudah banyak dengar kabar kan. Tujuan wisata juga. Oh gitu. Rame-rame ya? Rame-rame. Kalau Baru sekali ini. Baru pertama kali. Kenapa Bu alasannya? Mau aja, penasaran aja lihat foto-foto orang. Oh, karena udah viral ya? Iya. Alhamdulillah sama di sini. Sama siapa aja? Sama keluarga, sama anak. Kalau pendapat Ibu sendiri gimana Bu tentang ini? Bagus sih. Senang bisa main anak-anak luar. Lapangan rumput sintetis ini sendiri dibangun dengan anggaran 1,4 miliar rupiah dengan luas 2.562,23 meter persegi. Pemerintah Kota Bengkulu pun menyambut baik dan memperbolehkan masyarakat untuk berwisata di lokasi Balai Merah Putih Kota Bengkulu. Yang jelas pemerintah kota merasa senang gitu kan bisa membahagiakan masyarakat Kota Bengkulu. Dengan masyarakat Kota Bengkulu setiap sore ramai datang ke Merah Putih untuk membawa keluarganya untuk berkreasi di Merah Putih. Jadi tempat objek wisata baru ya. Itu nanti rencananya bakal dikembangkan lagi ya? Ya pasti kan itu kan masih banyak yang belum selesai gitu kan, pagar, kemudian gapuranya, insya Allah lah dengan wali kota baru nanti akan dilanjutkan kembali. Untuk berwisata di lokasi ini, pengunjung sama sekali tidak dipungut biaya. Selain itu, Pemkot Bengkulu juga membebaskan biaya retribusi bagi pedagang untuk mendukung pelaku UMKM dan pedagang kecil. Namun pengunjung maupun pedagang diminta untuk menjaga kebersihan di lokasi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. Pengemudi ojek online di Sumatera Selatan menolak wacana potongan biaya 30% yang akan diterapkan pada pengemudi ojek online di Indonesia. Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan menilai pemotongan biaya oleh aplikator akan mengurangi penghasilan pengemudi ojol. Wacana pemotongan biaya sebesar 30% oleh aplikator tengah ramai diperbincangkan oleh pengemudi ojek online di Sumatera Selatan. Hal ini ditanggapi Asosiasi Driver Online Sumatera Selatan, Paguyuban tegas menolak wacana tersebut. Pemotongan biaya berpengaruh pada penghasilan ojek online. Jikapun tetap diberlakukan, organisasi ini mengusulkan sebesar 15%. Antara 15-20% itu masih dalam hitung-hitungan yang bagus lah. Kalau 30% sudah mencederai. Dari mana lagi? Kalau ongkos 10.000 dipotong 30%, tinggal 7.000. Belum lagi ada potongan admin. Belum lagi kapan lagi mau? Belum lagi dan ada potongan biaya apa? Pemesanan. Nah itu kapan? Di mana lagi kami dapat uang? Upaya organisasi membantu dan mensejahterakan pengemudi ojol serta UMKM dengan mendirikan kedai ado. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang telah membuat laporan polisi pasca hilangnya kabel lampu jembatan Musi 6. Pemkot juga masih menghitung kerugian yang dialami. Pasca hilangnya kabel lampu jembatan Musi 6, pemerintah Kota Palembang telah membuat laporan polisi agar kasus ini segera ditindaklanjuti. Kabel lampu jembatan yang dicuri diperkirakan mencapai 900 meter. Pemerintah kota juga akan menghitung kerugian yang ditimbulkan akibat insiden tersebut, berkoordinasi dengan pejabat penilai. Kita masih cek ya, masih investigasi, nanti kita kabari lah. Kita harus cek dulu ke penilai ya, ke pejabat penilai, kan ada pejabat penilai. Infonya sudah beberapa waktu, jadi ya kita tunggu saja lah kalinya. Hilangnya kabel lampu jembatan dikhawatirkan mengganggu penerangan dan keamanan saat warga melintas di atas jembatan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, warga di Palembang diduga tertipu dengan tawaran kerja di salah satu lembaga pemerintah sebagai honorer dengan cara membayar. Hal ini pun dilaporkan ke polisi. Atira Mirafaza yang tercatat sebagai warga Kecamatan Sukarami Palembang mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan dugaan penipuan yang menimpanya. Dalam laporannya ke polisi, Atira menyebutkan temannya AHR menawarkannya kerja di lembaga pemerintah dengan status honorer yang syaratnya membeli seragam sebesar 2,8 juta rupiah. Atira yang memang ingin bekerja di lembaga pemerintah dan yang menawarinya adalah teman, ia kemudian mentransfer uang tersebut. Setelah itu, AHR memintanya mencari orang lain untuk memenuhi kuota pekerja yang masih kurang dengan syarat yang sama. Namun setelah sejumlah orang berhasil direkrut Atira, mereka tak kunjung dipekerjakan. Jadi admin di BPS. Nah, sudah kan katanya syaratnya pegawai dikasih taunya, terus diomonginya kalau misalnya ada pembayaran baju admin sebesar 2.835.000. Nah, dari sana sudah kan, habis itu aku kasih kan, karena aku percaya tadi kawan Nian kan, oknumnya tuh bukan dia dewek, dia pakai bawa nama pegawai BPS yang ternyata ada yang ndak kate di sana, terus ada yang istilahnya itu pencemaran nama baik uang juga, cak itu. Jadi sebenarnya itu tuh caknya dia dewek yang lakunya. Saat ini laporan Atira dalam proses pemeriksaan dan penelitian di Polrestabes Palembang untuk tindak lanjutnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang merazia sejumlah tempat hiburan malam di Jalan Teratai Putih. Hasil razia, 29 pengunjung diskotik positif mengkonsumsi narkoba.
Sejumlah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Teratai Putih, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sabtu 18 Januari 2025 malam dirazia Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Sejumlah pengunjung banyak yang terkejut dengan kedatangan polisi, bahkan sempat berhamburan keluar. Bahkan diantaranya sambil membuang bungkusan kecil yang diduga narkoba. Namun pengunjung tak bisa menghindar, karena polisi juga ada yang menunggu di luar ruangan. Kemudian satu persatu pengunjung dites urin, yang hasilnya 29 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka kemudian diamankan ke Polrestabes Palembang untuk proses rehabilitasi. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang menerangkan, razia dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di tempat hiburan malam di kota ini. Dari hasil kegiatan tersebut, kami amankan 29 orang, 22 diantaranya pria dan 7 orang wanita. Kami telah pemeriksaan tes urin di sana, ke-29 orang tersebut dinyatakan positif vitamin dan amfetamin. Untuk barang bukti kemudian yang ditemukan? Barang bukti yang ditemukan tadi cuma ada 1 butir ekstasi di salah satu kafe yang ada di Kampung Baru. Kemudian kami bawa untuk diamankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Razia serupa akan rutin dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, sopir bus antar kota antar provinsi menyerempet pengemudi becak motor atau bentor di Palembang. Akibatnya pengemudi bentor tewas. Insiden ini diduga akibat sopir bus mengantuk. Tangis istri seorang pengemudi becak motor di Palembang ini pecah di ruang jenazah saat menyaksikan suaminya meninggal dunia. Ia tak menyangka suaminya yang tengah mencari nafkah untuk keluarga meninggal dunia akibat kecelakaan. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, korban yang mengendari becak motornya tiba-tiba diserempet bus antar kota antar provinsi di Jalan Maijen Yusuf Singadikane, Kertapati, Palembang. Supir bus akap dan mobilnya kemudian diamankan polisi untuk pemeriksaan. Dalam keterangan awal, sopir mengaku tidak melihat korban yang berada di sisi kiri. Korban di kendaraan di kepala, telinga, hidung. Untuk ini katanya ada penumpang juga benar? Informasi untuk penumpang itu ada 5, tapi yang jelas dalam kondisi sehat, sadar. Untuk sang sopir kemudian? Untuk sopir sudah kita amankan berikut kendaraan. Insiden kecelakaan lalu lintas ini dalam penanganan Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga di Sukakarya, Palembang, Sumatera Selatan resah saudara dengan aksi pencurian yang mengincar pakaian perempuan hingga perabotan rumah tangga. Pencurian sudah sering terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Aksi salah satu pelaku pencurian yang beraksi mengincar pakaian perempuan di Jalan Sukakarya, Kelurahan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa alas kaki, pelaku yang sudah membawa gantungan baju ini mengendap-endap dan membawa kabur sejumlah pakaian perempuan dari jemuran. Peristiwa ini sudah sering terjadi selama beberapa bulan terakhir yang diduga dilakukan orang yang sama dan membuat warga resah, kemudian mengunggah aksi pelaku ini ke media sosial. Salah satu korban mengungkapkan pelaku tidak hanya mencuri pakaian namun juga perabotan rumah tangga, hewan ternak warga hingga pagar rumah. Mencuri baju saya pada waktu itu, kemudian sudah dilaporkan polisi, kayaknya tidak ada tindakan sama sekali. Minta tolong ini Bapak polisi untuk menangkap pelaku. Kampung ini merasa resah, sudah 2 RT merasa kehilangan terus, hampir setiap malam hilang. Yang hilang pakaian di jemuran, hilang kuali, hilang ambal, macam-macam, banyak yang hilang kami di sini, Pak. Pencurian sudah dilaporkan warga ke Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. 7 dapur SPPG di Sumatera Selatan yang direncanakan beroperasi di 20 Januari 2025 akan mulai beroperasi pada 3 Februari 2025. Hal ini akibat adanya evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional.
Berdasarkan jadwal, 20 Januari 2025 akan ada penambahan 7 dapur SPPG di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Setelah sebelumnya pada 13 Januari ada penambahan 9 dapur SPPG. Namun penambahan 7 titik ini batal beroperasi dan akan mulai beroperasi pada 3 Februari 2025. Perubahan jadwal ini sesuai instruksi Badan Gizi Nasional. Akibat adanya evaluasi yang dilakukan terkait temuan adanya oknum penyedia menu MBG atau yayasan bodong di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, di 3 Februari 2025, seluruh SPPG sudah akan memakai ompreng berbahan stainless steel. Info kami dapat dari BGN itu karena banyaknya yayasan bodong di seluruh Indonesia. Jadi itu dari pusat Bu langsung? Dari pusat. Jadi kayak dievaluasi dulu gitu ya? Iya, dievaluasi ulang lagi. Maka dimundur ke seluruh Indonesia, bukan kita aja. Jadi untuk sejauh ini sudah berapa Bu? Kami, PPJ udah 10 dapur yang running. 10 dapur di seluruh Sumsel? Seluruh Sumsel, 2 di Kota Palembang, 1 di Banyu Asin, 1 di Busi Banyu Asin, di Oku Induk, OI, Oki, Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Untuk perkembangan penyediaan menggunakan ompreng udah keseluruhan belum? Insya Allah tanggal 3 Februari semuanya sudah full. Itu termasuk yang 10 running dan yang di 7 daerah ya Bu? Iya. 7 dapur SPPG yang akan mulai beroperasi yakni SPPG Prabu Mulih, Muara Enim, Lahat, Pali, Empat Lawang, Pagar Alam, dan SPPG Muratara. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, toko pernak-pernik Imlek di Palembang, Sumatera Selatan mulai ramai warga yang berburu lampion hingga perlengkapan sembahyang. Meski tak seramai tahun sebelumnya, penjual tetap menyambut tahun ular kayu ini dengan sukacita dan mengharapkan kesehatan serta kelancaran rezeki. Menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025, warga Tionghoa mulai banyak berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Ilir Timur 1 Palembang yang sudah ramai sejak awal Januari lalu. Penjual menyatakan lampion jadi aksesoris paling laku selain amplop angpau dan pohon bunga dengan harga bervariasi. Dalam satu hari, bisa ratusan pengunjung yang datang dan membeli. Namun penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini tak seramai tahun sebelumnya, yang diperkirakan akibat penambahan pajak sehingga mempengaruhi naiknya harga bahan baku. Meski begitu, penjual tetap menyambut Tahun Baru Ular Kayu yang dilambangkan sebagai kemakmuran ini dengan penuh sukacita dan berharap kelancaran rezeki. Lumayan lah, dibanding tahun kemarin sih agak kurang, tapi lumayan masih ada masukan. Udah tentuin, biasanya banyak malam yang belanja. Meningkat ya? Hah? Meningkat jelang Imlek? Ya, kalau menjelang seminggu lagi, ini kan seminggu lagi kan meningkat nambah. Biasanya kami tuh sebulan tuh mulai berguyur sih yang belanja. Warga mengaku pernak-pernik tersebut menjadi hal wajib saat perayaan Imlek, terlebih lampion yang diyakini dapat mendatangkan rezeki. Kita kan beli perlengkapan untuk Imlek. Apa yang kita beli, Cep? Garu lah, kita sembahyang, terus perlengkapan lainnya. Ya kita semua sehat, ya sukacita, bahagia. Dan artinya satu keluarga. Oh, beli tempelan ini sih untuk Imlek. Oh, buat apa tuh gunanya, Kak? Untuk hiasan di rumah sih kan karena mau menyambut Imlek. Ya, semoga semakin jaya, makmur, selalu diberkati lah di sana. Selain dibeli warga Tionghoa untuk menghias rumah, pernak-pernik ini juga diburu pusat perbelanjaan dan hotel untuk dekorasi saat perayaan Imlek. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Tahun Baru Imlek dimanfaatkan seorang pengusaha kuliner di Palembang dengan membuat puding bertema Imlek. Meskipun baru pertama kali, usahanya mendulang sukses dengan animo besar dari konsumen. Puding, sebuah hidangan penutup yang terkenal dengan rasa manis dengan paduan topping beragam. Di kota Palembang, ternyata puding bisa dijadikan sebagai hadiah untuk perayaan Imlek. Pengusaha kuliner di kota ini mencoba peruntungan membuat puding spesial Imlek.
berbahan seperti agar-agar, gula pasir, garam, gula, susu cair, dan air. Berkreasi membuat puding buatannya semenarik mungkin dengan topping dan hiasan khas Imlek. Meskipun baru pertama membuat puding bertema Imlek, namun respon dari konsumen positif. Jelang Imlek ini sudah bisa menjual 70 parsel puding. Ini saya coba bikin puding hampers yang ulang tahun kan, dan karena ini baru ada momen Imlek, jadi saya coba bikin yang tema Imlek juga. Jadi bisa nambah pundi keluarga juga berarti nambah di rumah? Alhamdulillah, lumayan lah. Saya buka di marketplace, terus di IG, WA, itu aja dulu. Sama ya dari teman ke teman kan. Oke, ini sejak kapan sih Pak kita menggeluti puding? Belum lama sih Pak, saya baru 6 bulan jalan ya. Pembeli tidak terbatas pada warga Tionghoa saja. Parsel puding ini banyak yang dijadikan sebagai hadiah. Untuk acara Imlek, puding hampersnya yang dari Chef Kitchen. Kenapa Bu pilih sini? Saya memilih sini karena komposisi rasanya itu pas di lidah, tidak terlalu manis dan juga nggak bikin enek. Anak-anak juga suka kalau saya beli di sini. Betul. Untuk teman Imlek. Untuk teman saya merayakan Imlek untuk tahun ini. Untuk harga satu parsel puding dihargai Rp90.000 hingga Rp120.000 tergantung pilihan topping. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Tangis istri seorang pengemudi becak motor di Palembang ini pecah di ruang jenazah saat menyaksikan suaminya meninggal dunia. Ia tak menyangka suaminya yang tengah mencari nafkah untuk keluarga meninggal dunia akibat kecelakaan. Menurut Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, korban yang mengendari becak motornya tiba-tiba diserempet bus antar kota antar provinsi di Jalan Maijen Yusuf Singadikane, Kertapati, Palembang. Supir bus akap dan mobilnya kemudian diamankan polisi untuk pemeriksaan. Dalam keterangan awal, sopir mengaku tidak melihat korban yang berada di sisi kiri. Korban di pendarah di kepala, telinga, hidung. Untuk ini katanya ada penumpang juga benar? Informasi untuk penumpang itu ada 5, tapi yang dalam kondisi sehat, sadar. Untuk sang sopir kemudian? Untuk sopir sudah kita amankan berikut kendaraan. Insiden kecelakaan lalu lintas ini dalam penanganan Satlantas Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejumlah tempat hiburan malam yang berada di Jalan Teratai Putih, Kecamatan Sukarame, Palembang, Sabtu 18 Januari 2025 malam dirazia Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Sejumlah pengunjung banyak yang terkejut dengan kedatangan polisi, bahkan sempat berhamburan keluar. Bahkan diantaranya sambil membuang bungkusan kecil yang diduga narkoba. Namun pengunjung tak bisa menghindar, karena polisi juga ada yang menunggu di luar ruangan. Kemudian satu persatu pengunjung dites urin, yang hasilnya 29 orang dinyatakan positif narkoba. Mereka kemudian diamankan ke Polrestabes Palembang untuk proses rehabilitasi. Kasat Narkoba Polrestabes Palembang menerangkan, razia dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang marak terjadi di tempat hiburan malam di kota ini. Dari hasil kegiatan tersebut, kami amankan 29 orang, 22 diantaranya pria dan 7 orang wanita. Kami telah pemeriksaan tes urin di sana, ke-29 orang tersebut dinyatakan positif vitamin dan amfetamin. Untuk barang bukti kemudian yang ditemukan? Barang bukti yang ditemukan tadi cuma ada 1 butir ekstasi di salah satu kafe yang ada di Kampung Baru. Kemudian kami bawa untuk diamankan di Satlantas Polrestabes Palembang. Razia serupa akan rutin dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai peredaran narkoba.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menyambut Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili pada 29 Januari 2025, warga Tionghoa mulai banyak berburu pernak-pernik dan perlengkapan ibadah. Seperti di salah satu toko di kawasan Ilir Timur 1 Palembang yang sudah ramai sejak awal Januari lalu. Penjual menyatakan lampion jadi aksesoris paling laku selain amplop angpau dan pohon bunga dengan harga bervariasi. Dalam satu hari, bisa ratusan pengunjung yang datang dan membeli. Namun penjualan pernak-pernik Imlek tahun ini tak seramai tahun sebelumnya, yang diperkirakan akibat penambahan pajak sehingga mempengaruhi naiknya harga bahan baku. Meski begitu, penjual tetap menyambut Tahun Baru Ular Kayu yang dilambangkan sebagai kemakmuran ini dengan penuh sukacita dan berharap kelancaran rezeki. Lumayan lah, dibanding tahun kemarin sih agak kurang, tapi lumayan masih ada masukan. Udah tentuin, biasanya banyak malam yang belanja. Meningkat ya? Hah? Meningkat jelang Imlek. Ya, kalau menjelang seminggu lagi, ini kan seminggu lagi kan meningkat nambah. Biasanya kami tuh sebulan tuh mulai berguyur sih yang belanja. Warga mengaku pernak-pernik tersebut menjadi hal wajib saat perayaan Imlek, terlebih lampion yang diyakini dapat mendatangkan rezeki. Kita kan beli perlengkapan untuk Imlek. Apa yang kita beli, Cek? Ya, ringan, kertas sembahyang, terus perlengkapan lainnya. Ya, kita semua sehat, ya sukacita, bahagia. Dan ini satu keluarga. Oh, beli tempelan ini sih untuk Imlek. Oh, buat apa tuh gunanya, Pak? Untuk hiasan di rumah sih kan karena mau menyambut Imlek. Ya, semoga semakin jaya, makmur, selalu diberkati lah di Bali. Selain dibeli warga Tionghoa untuk menghias rumah, pernak-pernik ini juga diburu pusat perbelanjaan dan hotel untuk dekorasi saat perayaan Imlek. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbangsel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Rizky Oktora pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.